Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian semua? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Baik, pada pertemuan kali ini sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai anak-anak. Baik, saya absen terlebih dahulu ya. Muhammad Rizky hadir? Hadir. Muhammad Arya hadir? Hadir. Jingga Permata Putri hadir. Syakira Nafisila hadir? Hadir. Baik, semuanya hadir. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pada pembelajaran pagi hari ini saya akan membahas tentang mengetahui jenis-jenis pasar dalam ekonomi. Berdasarkan jenis barangnya, anak-anak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pasar homogen dan pasar heterogen ya. Pasar homogen merupakan pasar yang menjual satu jenis barang saja. Contohnya yaitu seperti pasar burung, kan dijualnya burung-burung saja. Nah, selanjutnya yang kedua ini pasar heterogen, merupakan pasar yang menjual berbagai jenis barang. Contohnya yaitu swalayan. Swalayan kan bisa jual sayur, buah-buahan, beras, gula dan lain sebagainya. Sampai di sini paham anak-anak? Ada yang kurang paham? Selanjutnya pasar harian. Pasar harian seperti namanya, pasar ini buka setiap hari. Barang-barang yang dijual di pasar ini adalah barang-barang pokok manusia sehari-hari yang biasa dikonsumsi. Contohnya seperti sembako, alat mandi, sayuran, buah-buahan, gula dan lain sebagainya. Yang kedua, adapun pasar minggu. Pasar ini adalah jenis pasar yang buka setiap 1 minggu sekali. Jenis pasar ini dapat kita temui di beberapa kota, seperti contohnya di Jakarta, yakni namanya pasar Jumat dan pasar Minggu. Lain halnya dengan di daerah Yogyakarta. Di Yogyakarta, di sana terdapat pasar mingguan bernama Pasar Wage, Pasar Kliwon, Pasar Regi, Pasar Pon, dan Pasar Pahing. Sampai di sini ada yang dipertanyakan anak-anak? Mungkin dari Rizky ada yang bertanya? Dari Arya mungkin? Tidak ada? Baik, saya lanjutkan ya. Yang ketiga, ada pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang berlangsung setiap bulan. Biasanya barang-barang yang diperjualbelikan di pasar bulanan adalah barang-barang khusus dan tersedia dalam jumlah banyak. Pasar ini biasanya terjadi di momen-momen tertentu yang muncul setiap 1 bulan sekali. Contohnya pasar-pasar yang muncul di depan kantor pos ketika tiba masa pembayaran pensiun. Selain itu, ada juga pasar-pasar di depan pabrik yang ada saat masa karyawan gajian. Pokoknya kayak pasar ini ada ketika karyawan itu sehabis gajian, itu biasanya orang-orang pada jualan di depan kantornya atau depan gedungnya, begitu gitu anak-anak.
Lanjut kita ke jenis-jenis pasar berdasarkan ruang lingkupnya. Yang pertama ada pasar setempat. Pasar setempat adalah jenis pasar yang berbeda di suatu wilayah tertentu, dan pedagang atau pembeli di pasar itu merupakan warga wilayah itu tersebut. Jadi pasar ini kebanyakan dikunjungi oleh masyarakat di wilayah itu tersebut. Ya, contohnya di wilayah Surabaya ada pasar. Nah, di situ itu rata-rata yang mengunjungi ya warga setempat tersebut. Begitu, itu yang dinamakan pasar setempat. Jadi kayak di wilayah kita ada pasar, yaitu namanya pasar setempat. Oke anak-anak. Yang kedua ada pasar daerah. Pasar ini sebenarnya mirip dengan pasar setempat, tapi ruang lingkupnya sedikit lebih besar. Pasar ini cenderung melingkupi wilayah kabupaten atau kota provinsi. Biasanya ukurannya besar dan ikon dari daerah tersebut. Contohnya yaitu pasar Beringharjo di daerah Yogyakarta, pasar ini Beringharjo. Terus ada lagi pasar Klewer di Solo dan pasar Johar di Semarang. Yang ketiga selanjutnya ada pasar nasional. Kalau pasar nasional tentu ruang lingkupnya lebih besar lagi ya. Pasar nasional meliputi wilayah satu negara tertentu. Contohnya seperti pasar modal di Bursa Efek Indonesia atau bisa disebut BEI bacanya, Bursa Efek Indonesia. Yang keempat ada pasar internasional. Pasar internasional adalah jenis pasar yang pembeli dan penjualnya berasal dari seluruh dunia. Misalnya pasar tembakau di Bremen, Jerman, pasar karet di New York, pasar kopi di Santos, dan pasar Intan di Amsterdam. Jadi pasar internasional ini penjualnya dan pembelinya bisa dari negeri tersebut atau negeri orang lain sendiri. Selanjutnya jenis-jenis pasar berdasarkan barang yang diperjualbelikan. Berdasarkan barang yang diperjualbelikan, pasar dibedakan menjadi dua jenis, yakni pasar sumber daya produksi dan pasar barang konsumsi. Ingat ya anak-anak, pasar sumber daya produksi dan pasar barang konsumsi. Adapun pasar sumber daya produksi merupakan pasar yang diperjualbelikan barang-barang faktor produksi, seperti misalnya bursa tenaga kerja. Selain itu, pasar barang konsumsi merupakan pasar yang memperjualbelikan barang-barang konsumsi. Pasar-pasar tradisional yang biasa kamu datangi untuk membeli sayur mayur, buah-buahan, itu termasuk ke dalam pasar ini. Selanjutnya jenis-jenis pasar berdasarkan jenis transaksinya. Berdasarkan jenis transaksinya, pasar dibedakan menjadi dua jenis, yakni pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret, pasar yang penjual dan pembelinya bertemu langsung untuk melakukan transaksi jual beli, atau bisa dinamakan offline, jadi langsung tatap muka. Contohnya yaitu pasar tradisional dan swalayan. Selanjutnya pasar abstrak, yaitu pasar penjual dan pembelinya tidak bertemu langsung tapi tetap bisa melakukan transaksi. Contohnya online shop seperti Shopee, Tokopedia, tidak bertemu tatap langsung, cuman via online, tapi transaksi tetap berjalan. Contohnya yaitu toko online atau online shop seperti yang Bapak tadi sebutkan. Baik, sekian materi pada pagi hari ini. Sebelum Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan sesi pertanyaan, yakni pertanyaan pertama buat Rizky. Pertanyaannya adalah,
Apa fungsi pasar? Ya, benar. Fungsi pasar yaitu menentukan nilai, mengorganisasikan produksi, dan mendistribusikan produk. Mengorganisasikan produk ini merupakan, maksudnya ini barang harga yang masuk ke pasar harus menempuh proses produksi yang efisiennya agar bisa bersaing dan mendapatkan keuntungan. Pertanyaan selanjutnya saya kasih ke Arya. Pertanyaannya yakni, apa ciri-ciri pasar persaingan sempurna? Ya, betul. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna ialah banyaknya penjual dan pembeli. Ingat ya, banyaknya penjual dan pembeli. Produk yang dijual bersifat homogen atau sama. Kemudahan dan memasuki. Baiklah anak-anak, materi ini Bapak cukupkan sampai di sini. Dan Bapak ingin menyampaikan sesuatu. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh kita dapat mencapai cita-cita. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.